Apa hukumnya jika penerima manfaat adalah non-muslim, disengaja ataupun tidak sengaja? Itu pertanyaan pertama, mungkin buat Ustaz Hedi Tanjung itu ya, lebih kepada fikih. Yang kedua, ini kelihatannya untuk 3 narasumber. Satu, apakah wakaf tunai ini ada batasan nilai minimal? Yang kedua, penunjukan najir, ada yang mengenakan bisa ke wakif yang memilih, atau bisa wakif yang memilih maksudnya ya. Apakah dimungkinkan dalam aturan yang baku? Yang ketiga, bagaimana jika aset yang diberikan dengan wakaf tunai tersebut mengalami kerusakan berat atau hancur, misalnya karena bencana atau sebab lainnya? Yang ketiga, karena dibatas tiganya kita baca dulu. Saya juga ingin bertanya nih Ustadz, bagaimana mekanisme penyelenggaraan wakaf uang? Apakah sudah harus ditentukan penggunaannya atau pemanfaatan uangnya tersebut, seperti untuk membangun atau berinvestasi? Maksudnya mungkin untuk bangunan ya, atau berinvestasi. Atau najir berhak mengelola sendiri tanpa persetujuan wakif. Nah, terima kasih. Demikian pertanyaannya. Mungkin silakan Ustadz Hendi Tanjung dulu menjawab, karena ini tiga-tiganya sangat berkaitan. Nanti berikutnya Ustadz Iwan. Halo Ustadz. Ya, baik. Saya tadi pertama masalah fikih ya? Iya. Masalah fikih apa tadi? Iya, yang pertama tentang buat usaha kan tadi di paparan boleh itu disampaikan. Nah, kalau usahanya rugi gimana gitu? Oh ya, ya kalau usahanya rugi ya apa boleh buat gitu ya. Nah tapi begini, nazir itu harus membuat apa namanya manajemen risiko. Nanti mungkin bisa dipaparkan jelas oleh Kang Iwan ya, karena beliau juga pelaku di sini. Tapi kalau dari sisi fikihnya, ya itu memang tidak boleh rugi. Jadi kalau rugi nanti ditanggung nazir itu. Tanggung najir. Ditanggung nazir itu. Jadi nazir mesti mencadangkan itu beberapa kerugian-kerugian di dalam konteks manajemen risiko. Barangkali itu jawaban saya dari sisi hukumnya, fikihnya. Nah, kalau ininya apa namanya, kalau untuk peruntukannya, boleh nggak buat non Muslim, disengaja atau tidak disengaja oleh najir itu? Nah, kalau buat non Muslim itu boleh saja. Dia misalnya beginilah, ini kita umum ya. Kalau kita membangun jembatan, misalkan ada satu desa yang perlu jembatan, terus kita bangun jembatan dari dana wakaf, misalnya. Nah, terus jembatannya jadi kan kita nggak bisa bikin pengumuman non Muslim tidak boleh lewat gitu, kan nggak bisa. Jadi wakaf itulah indahnya wakaf, yang berwakaf bisa non Muslim, penerima manfaatnya pun bisa non Muslim gitu, ya. Jadi kemanusiaan dia sistemnya. Minimal batas, Ustaz, minimal batasan untuk berwakaf. Untuk berwakaf kalau di dalam undang-undang kita 1 juta untuk wakaf uang. 1 juta ya, untuk wakaf uang. Baik, selanjutnya mungkin Ustadz Iwan nih terkait dengan kelembagaan tadi. Baik, tadi udah terjawab semua ya. Saya cuma menyampaikan bahwa wakaf itu kan disebut abadi, bukan abadinya Tuhan, tapi dia abadinya makhluk. Artinya apa? Kita ditugaskan untuk berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memelihara aset itu. Tapi ketika aset itu rusak karena faktor-faktor bencana dan faktor lain yang di luar dari kemampuan kita, maka yang jelas itu tidak masalah. Tetapi ketika ya kerugian itu akibat dari kelemahan nazir atau kelalaian nazir, maka di dalam undang-undang diatur bahwa itu menjadi tanggung jawab nazir untuk mengganti aset itu. Itu yang tadi disampaikan bagaimana Ustadz yang disampaikan ya. Lalu bagaimana mengenai penunjukan nazir? Apakah bisa wakif yang menunjuk? Ya memang nazir itu ditunjuk oleh wakif. Betul tadi Ustadz Kamar menyampaikan kita perlu ada revisi undang-undang. Ya betul, memang kita sedang, BWI sudah 2 periode ini, saya di BWI juga sudah mendorong adanya revisi undang-undang. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Dari pertama dari regulasi pembinanya nazir itu, BWI itu siapa. Jadi usulan bahwa wakaf dan zakat itu di bawah
regulator yang memang pegang keuangan itu juga pernah kita sampaikan, apakah di bawah OJK misalnya atau di bawah langsung Kementerian Zakat misalnya, pajak misalnya dan lainnya. Itu juga perlu kita kaji ulang, termasuk barangkali nanti di KNKS juga di Connect ya bisa mencari format yang tepat untuk zakat atau wakaf karena sudah dianggap sebagai instrumen yang penting di dalam negara. Sehingga BI sendiri memiliki departemen khusus untuk wakaf dan zakat ini, kajian itu. Kemudian di samping itu juga banyak undang-undang yang masih perlu diperbaiki, misalnya tentang investasi wakaf uang. Di sana diatur bahwa investasi wakaf uang itu dilakukan oleh LKSPWU. Kenapa undang-undang itu lebih menekankan ke sana? Karena waktu pembuatan undang-undang ini memang banyak dari kawan-kawan perbankan. Dan spiritnya selain DP3 yang masuk ke perbankan juga pengamanan aset jauh lebih baik dibanding dengan disalurkan oleh Nazir gitu, diinvestasikan oleh Nazir. Nah, ini juga kita pernah bahas mengenai hal ini. Nah, bagaimana ketika wakif Nazir ini ya karena dipilih oleh wakif sehingga memang cukup banyak. Sekarang kita hampir punya 300.000 Nazir, bayangkan banyak sekali. Lalu Nazir yang terdaftar di BWI ada sekitar mungkin 200 ya, Kang Henry ya. 200 lebih lah kita punya. Nah, itu pun banyak yang kemudian tidak aktif ya, aktif sekali paling sekitar mungkin nggak sampai 100 ya yang betul-betul aktif untuk mengelola aset wakaf ini. Nah, itulah yang kita ingin perbaiki. Kenapa membentuk asosiasi Nazir, kenapa ada forum wakaf produktif, lalu kenapa kita membuat uji kompetensi, kemudian juga ini yang sedang kita buat dan kita dorong agar Nazir mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk forum wakaf provinsipal yang kita sedang dorong supaya juga digunakan oleh para Nazir. Nah, itu yang tadi pertanyaannya betul ditunjuk oleh wakif. Dan kemudian ketika dia menjadi Nazir wakaf uang, maka dia harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana prosedurnya? Nah, prosedurnya untuk Nazir wakaf uang di lembaga keuangan mikro dalam hal ini BMT, dia memang dikelola secara komunitas. Ya, kenapa kemarin kita MOU dengan Kementerian Koperasi agar koperasi bisa membantu menyeleksi ya koperasi mana yang kira-kira itu layak untuk dijadikan Nazir. Dan perjuangan kita mendorong agar Nazir koperasi juga terbentuk itu karena dua hal. Satu, dia punya baitul mal, yang kedua dia punya komunitas. Ketika komunitas ini bisa dikelola dengan maksimal, itu menjadi sebuah kekuatan dan contoh yang baik. Dan sekarang kita sedang dorong kekuatan komunitas ini ada di desa. Maka gerakan Sedina Sewu di daerah Indramayu itu juga sudah ada juga, Pak Ustadz Kamar ya. Itu hampir mereka sudah punya kapal nelayan, mereka sudah punya koperasi, mereka juga sudah punya pom bensin dari jimpitan yang mereka himpun, wakaf yang mereka himpun. Itu juga cukup. Jadi kekuatan koperasi di sini adalah memang anggota itu yang kita bisa optimalkan untuk dikenalkan wakaf sekaligus berinteraksi dengan wakaf dengan maksimal. Kira-kira itu bagaimana mekanisme penyelenggaraan wakaf uang, bangunan atau investasi. Nah, akhirnya BWI membuat sebuah peraturan di mana selain dana wakaf uang itu bekerja sama dengan LKSPWU, 40% bisa langsung diinvestasikan oleh Nazir gitu. Cuma di dalam mekanisme kita tetap dia harus ada sistem penjaminan. Jangan sampai nanti ketika diinvestasikan bermasalah, kemudian mereka merusak struktur aset yang dimiliki oleh si Nazir tersebut. Itu yang kita atur di dalam peraturan BWI terkait dengan pengelolaan wakaf uang. Tapi memang kita sedang mendorong, khususnya BMT ini, ya memiliki kemampuan di dalam investasi, khususnya investasi di sektor-sektor real, gitu. Ya, kalau di sektor keuangan kita melihat persoalannya adalah BMT kita ini kan masih belum ada penjaminannya. Sehingga tidak sedikit kawan-kawan Nazir BMT yang kebingungan apakah saya mau investasikan langsung atau tetap bekerjasama dengan LKSPWU. Nah, ini juga posisinya masih abu-abu posisi ini. Di dalam bukan tidak berani atau berani, tetapi di dalam manajemen risiko tadi. Nah, sehingga
kita tidak hanya sebatas menghimpun dana dari anggota atau dari masyarakat, tapi juga kemampuan menginvestasikan di sektor yang paling aman juga harus kita miliki. Nah, sebagian sudah mulai menggeser, ada yang disimpan dalam bentuk deposito, ada yang sudah masuk ke reksadana yang relatif dijamin oleh pemerintah, kemudian juga ada juga yang kemudian masih menempatkan di dalam sektor-sektor langsung, cuman yang sudah betul-betul aman dan bisa dijamin dengan aset tersebut. Ya, saya kira itu sedikit dari saya, Kang Ridho. Alhamdulillah, Kang Iwan, terima kasih, itu lengkap banget. Dan mungkin dari sisi praktek, Ustadz Kamarudin bisa menambahkan tadi beberapa hal. Kalau misalnya bencana alam terjadi dan kehancuran, itu gimana pertanggungjawaban atau memilihkan oleh nazirnya kepada wakil. Halo, Ustadz. Baik, makasih Ustaz. Kalau wakaf ini kan kita tidak gunakan langsung kepada kegiatan sosial ya, kecuali hasil wakafnya, itu penjelasan fikihnya dari Ustaz Henry. Jadi kalau wakaf yang kita kumpulkan itu sesuai peruntukannya. Peruntukannya itu kan tadi sudah dijelaskan di fikihnya oleh Ustaz Henry, itu harus ada tujuan untuk investasi misalnya. Nah kalau kita gunakan langsung untuk kegiatan sosial yang sifatnya habis, itu menggunakan infak atau zakat dengan 8 asnaf sesuai peruntukan itu gitu. Nah ini juga sering menjadi sering pertanyaan ke kami tadi, seperti tadi pertanyaan itu ya. Nanti bagaimana kalau usaha yang dikelola dari uang wakaf ini rugi gitu ya. Kok otak kita itu, saya selalu bilang, otak kita itu kok mikirnya yang jelek seperti itu terus gitu. Kenapa kita nggak ganti pertanyaan? Bagaimana nanti kalau wakaf yang kita kelola ini hasilnya luar biasa, apalagi yang kita lakukan gitu. Ini persis kalau kita memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Pak, gimana nanti kalau macet? Ini belum kejadian aja udah takut. Yang diimpikan yang jelek-jelek mulu gitu. Maka kita harus belajar untuk jadi yang amanah. Kita harus sadar uang ini dengan susah payah, ya. Entah yang mana, dakwah yang mana yang meyakinkan orang berwakaf di BMI sampai 100 juta gitu. Nah uang itu sampai ke kita, masa kita sia-siakan gitu. Masa kita berpikir membuat uang itu jadi rugi gitu. Nah udah benar itu, kalau memang kerugian, kalau saya tadi dilihat pun kalau dia rugi, udah pengurus yang tanggung. Nazirnya yang tanggung gitu. Orang udah susah payah yakin uangnya taruh di sana, kok malah disia-siakan gitu. Begitu Ustaz, saya itu tadi. Baik, alhamdulillah 3 narasumber sudah menjawab pertanyaan dengan baik sekali. Saya kira ini begitu jelas ya, dijelaskan, alhamdulillah. Tapi ini maaf nih Ustadz, Asatis, para narasumber, ada 3 penanya yang akan langsung berbicara dengan narasumber. Langsung saja ini saya persilahkan yang pertama dulu, Mas Naja dari Aceh. Halo Mas Naja. Baik. Jazakallah khair, Kang Rida. Ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Naza dari Koperasi Syariah Baitul Qirat Karya Insan Sejahtera di Aceh Besar. Tadi menarik potensi pengumpulan zakat untuk pengelolaan pabrik ya, sawah dan juga hal-hal yang sifatnya komunitas lah. Nah, di kita mungkin penghimpunan zakat ini memang perlu pengelolaan yang profesional juga ya, Ustaz ya. Nah, cuma kan kendala di kita di sini ada ketentuan bahwa lembaga itu harus sudah izin nazir wakaf dulu ya. Nah, sekarang kita belum. Nah, bagaimana solusinya jika dalam rangka kita mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Aceh Besar kami ini, bahwa koperasi kita ini menerima dan menghimpun dana wakaf. Nah, mungkin itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustadz Amdodala, silakan dari Jakarta. Mas Naja di-unmute. Assalamualaikum. Salam. Ternyata sederhana sih, karena kan kami ini
BMT Prima Syariah belum jadi nazir. Nah, pengen nanya aja sih gimana cara jadi nazir gitu. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Wassalam. Salam. Ya, selanjutnya Ustaz Ayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Selamat sudah ketemu dengan Bang Komarudin waktu di penganugerahan tahun kemarin. Nah gini, kalau di Bang Komarudin kan gini, mudahnya keanggotaan itu karena ada pertemuan, modelnya tanggung renteng. Nah ini, sedangkan koperasi atau BMT yang tidak model tanggung renteng, kan ini agak kesulitan kita. Kalau kita langsung memutuskan selama seminggu 1000 atau berapa, ya, tapi eksekusinya ini agak sulit di kita itu, karena nggak ketemu. Kalau di Bang Komarudin kan ketemu ada pertemuan mingguan, sehingga anggota ini dengan karyawan tiap minggu mesti ketemu. Satu. Kedua, anggota Bang Komarudin ini ada kemungkinan mereka ini memang dalam arti aktif butuh pembiayaan, sehingga mudah sekali untuk diajak. Ada kemungkinan, mohon maaf ya, ini kalau perkiraan saya nggak benar. Orang pembiayaan itu kalau butuh uang lah dalam tanda petik ini. Kalau diajak apa-apa dalam tanda petik kepaksa kan mau. Nah, padahal di kita semua ada anggota sampai 60-an ribu ini. Ini yang penggunaan uang kan sekitar 15.000 ya. Yang 40-an ribu ini lebih ini kan penabung. Nah, penabung ini rata-rata kan agak sulit lah kalau kita ajak anggota ini untuk berwakaf uang semodel mingguan dapat. Di kami hanya memang dari bagi hasil itu saja yang kita ada potongan 1% saja untuk wakaf. Dari yesnya ya terwakaf 2,5, terus wakafnya 1%. Samping itu SHU. Nah, hanya model begitu yang di kami, karena kami tidak ketemu dengan anggota setiap mingguan. Dan ada kemungkinan masalah ini mungkin hampir seluruh teman-teman yang tidak tanggung renteng ini yang terjadi. Nah, bagaimana? Ini kami memang kewajiban kami lah yang nggak tanggung renteng ini punya inovasi bisa seperti Bang Komarudin. Atau mungkin ada solusi dari Bang Komarudin yang kami tidak tanggung renteng, yang tidak ketemu dengan anggota tiap minggu ini, bahkan hanya setahun sekali saja itu perwakilan. Nah ini yang sering ketemu itu yang langsung ada pertemuan, ada apa itu kan ya sulit bahkan. Yang ketemu kalau waktu nabung, waktu pembiayaan, kalau yang pembiayaan mudah di kami, waktu pencairan kita kenakan wakaf sekian, mesti mau mereka. Mesti mau karena ada pembiayaan. Tapi yang menabung, wah ini kecil sekali ya. Lebih banyak gambar ini mungkin tolong diberikan, mungkin ada solusi ya, dan ini mungkin atau mungkin dari teman-teman lain ada solusi sehingga kita besar, walaupun kami ya nggak besar lah, kami paling 1 tahun ya sekitar hampir 600 sampai 700 juta lah baru itu, tapi didengarkan kan itu seminggu. Dan mudah-mudahan ini terinspirasi apa yang disampaikan Bang Komarudin bagi kami teman-teman, termasuk kami dan teman-teman. Demikian saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penanya sudah menyampaikan. Ini kelihatannya nih lebih ke Kang Iwan Fuad nih dan Mas Komarudin. Yang pertama, belum jadi najir, tapi nerima boleh nggak? Nah, yang kedua, gimana caranya jadi najir? Dan yang ketiga, ini ada beda mekanisme sistem yang berjalan di BMI dengan teman-teman tadi. Ada yang tidak menggunakan pertemuan mingguan, tidak tanggung renteng. Cara yang paling baik gimana mengumpulkan wakaf, kira-kira begitu. Kalau mungkin Kang Iwan dulu, silakan. Ya, baik. Makasih, Kang Ridho. Jadi gini, awal mula kenapa kita mendorong KJKS waktu itu dapat menjadi nazir. Kita sudah workshop dengan BI, itu tahun periode sebelum saya di Badan Wakaf waktu itu. Sampai akhirnya di Badan Wakaf, periodenya Pak Mabtu Basuni, akhirnya disetujui dan kemudian menjadi sebuah SOP bahwa BMT bisa jadi nazir. Ada 2 sebetulnya. Pertama adalah cara main baru di dalam kita mengelola lembaga keuangan mikro yang dimiliki masyarakat. Yang ini adalah BMT. Bahwa kita harus menjadikan anggota itu menjadi sebuah kekuatan besar di dalam membangun lembaga kita. Nah, makanya spirit BMT menjadi spirit wakaf.
Jadi wakaf itu ada 3 spiritnya. Satu adalah gotong royong, yang kedua kemandirian, yang ketiga adalah pantang menyerah. Nah, disinilah yang sebenarnya ruh ketika kita kenapa KJKS waktu itu kita dorong menjadi nazir. Jadi kekuatan dari anggota yang begitu besar. Nah, hanya yang dimaksud adalah anggota yang betul-betul bisa di-maintain oleh pengurusnya, dan memang ruhnya koperasi di situ. Hanya saja kita seringkali ngikuti orang tua yang tidak soleh gitu. Maksudnya paham ya? Kadang-kadang kita nyonteknya sama bank gitu. Yang akhirnya kita anggap kita bisa kayak mereka, padahal jauh sekali berbeda. Dunianya beda, cara berpikirnya beda, cara mainnya beda, anggotanya beda. Nah, ini yang masih ada sedikit lag di sana. Itu yang pertama, kenapa kita ngelihat disitulah kesulitan kita, Mas Ayubi, ketika ingin mengeksekusi anggota kita terlibat aktif di dalam pengimpunan dana. Padahal kalau dana itu terhimpun, manfaatnya pun buat mereka. Ya, nanti kita bisa kasih lihat referensi di beberapa negara yang sukses. Yang kedua, Mas Naza ini karena nazir KJKS dibuka, saya khawatir malah tahun ke depan belum tentu dilanjutkan, karena dari laporan yang ada ternyata jumlah nazir yang tidak aktif jauh lebih banyak dibanding dengan nazir yang aktif di BMT saat ini. Nah, karena itu tolong betul-betul ini diperhatikan oleh asosiasi, ya termasuk Pinbuk, bagaimana agar nazir-nazir ini punya main cara baru gitu. Nah, tadi ini udah dicontoh oleh Kak Kamar, tekniknya begitu loh, udah dikasih lihat. Nah, lalu bagaimana prosedurnya menjadi nazir? Yang ini sederhana kok, gampang sekali. Kita ada surat permohonan, profil lembaga, lalu ada rekomendasi dari SPWU, dari Kementerian Koperasi, dari asosiasi, kemudian ada pelatihan sehingga ada sertifikat jadi nazir. Nah, cuman juga ada program kerjanya, bagaimana cara atau bagaimana rencana kerja yang dilakukan oleh nazir. Jadi insya Allah kembali, mudah-mudahan hikmahnya ya dengan adanya COVID ini kita bisa silaturahim sedekat ini gitu, bisa kelihatan walaupun jaraknya jauh, tapi bisa dekat berkomunikasi. Kata kuncinya cuma satu, kita harus rubah cara main kita. Kita harus bisa melihat anggota kita sebagai sahabat yang bersama-sama menuju kepada Tuhan kita gitu. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana kita bisa kuat bersama. Karena kuat itu cuma ada 3 tekniknya. Satu, kita kumpul bareng, diikat oleh sebuah komitmen bersama. Kemudian kita juga kuat karena ditempel dengan yang maha kuat, terus kita jaga. Yang ketiga ya kita harus membesarkan kita dengan cara kita seperti ini. Saya kira itu dari saya, Kang Ridho. Mudah-mudahan sedikit ada pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Iwan. Ustaz Kamarudin. Ya. Silakan. Baik, makasih Ustadz. Sehat Pak Ustadz Ayubi. Ya, ketemu lagi kita. Pertama, kami memang ada pertemuan mingguan, tetapi kita sudah menghapuskan yang namanya tanggung renteng. Ya, tanggung renteng itu menurut kami tidak baik, ya, karena beban seseorang ditimpakan kepada yang lain. Ya, itu sudah kita hapuskan, itu sudah lama. Nah, bagaimana kalau tidak ada pertemuan mingguan? Ini ada nih, saya di rumah kebetulan, ada kenceleng nih. Ini bisa kita titipkan ke setiap anggota. Kapan dia datang ke koperasi, dia bawa ini. Atau dia transfer gitu. Jadi ini sebenarnya bagaimana inisiatif daripada pengurusnya. Ya. Kebetulan koperasi kami itu kami mengangkat khusus manajer zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi yang mikir. Kita kasih rule of the game-nya, kita kasih strateginya, dia kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya target apa, manajernya kita kejar. Manajer digaji, gajinya bukan dari jatah ambil dan jatahnya nazir gitu. Tapi koperasi menyisihkan untuk itu. Karena hasilnya luar biasa gitu. Jadi ini strategi-strategi Pak Ayubi kalau mau zakat pakai tadi 600 itu berapa tadi itu setahun, kita itu seminggu. Ya, kita itu seminggu. Jadi dan jangan ambil gaji jadi dari situ gitu. Silahkan angkat manajernya, insya Allah nanti jalannya ada aja itu. Keyakinan kami seperti itu, Ustaz. Ya, bisa kenceng, bisa nanti promosi langsung, medsos banyak, sampaikan Jabri apa segala macam lah. Saya rasa itu sih. Fokusnya adalah bagaimana wakaf terkumpul, itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Kang Ridho, saya mau nambahkan Kang Ridho. Ya baik.
Ini memang kebetulan saya hari ini sebagai Ketua Divisi Pemberdayaan Nazir ya di Badan Wakaf Indonesia. Jadi memang terkait dengan masalah pendaftaran nazir ini, kalau BMT itu tidak bisa langsung mendaftarnya, itu langsung lewat Kementerian Koperasi. Ya silahkan hubungi Ibu Ria di Kementerian Koperasi, itu rekanan kita dalam hal izin sebagai nazir. Ya, memang betul tadi apa yang kata Kang Iwan ya, nazir aktif itu nazir itu kurang aktif ya. Saya kemarin Monef ya, kita monitoring dan evaluasi ke Provinsi Lampung. Di sana ada 10 BMT yang sudah kita berikan izin nazir wakaf uang ya. Itu hanya 3 yang aktif ya. Itu hanya 3 yang aktif. Lalu ada yang bangkrut juga BMT. Ini yang repot ini kalau BMT bangkrut, dia udah ngumpulin wakaf, waduh itu repot itu ya. Nah jadi kita usahakan bagaimana supaya wakaf itu bisa dialihkan ke nazir yang lain ya. Dan memang PR-nya ini adalah bagaimana kita mengelola wakaf ini dengan baik ya. Jadi kalau ini diberikan kepada BMT sebagai nazir, maka BMT-nya secara internal manajemennya harus rapi dulu ya. Kemudian dari Pak Ayubi tadi ya, saya ingin melihat dari perspektif yang lain. Tadi sudah dijawab Pak Kamarudin, tapi saya lihat dari perspektif yang lain ya. Untuk yang sifatnya seperti itu bisa kita pakai model MUIS-nya Singapura ya. MUIS Singapura itu mengumpulkan yang namanya MBMF ya, Mosque Building Mendaki Fund. Itu adalah wakaf tunai untuk pembangunan masjid di Singapura yang dipotong dari gaji setiap Muslim Singapura yang besarnya 1 per mil ya. Jadi kalau dia punya gaji $1.000, dia hanya diambil $1 setiap bulan, ya. Kemudian itu terus dia bertahap ya. Kalau $2.000 dia naik lagi gitu, ya. Dan itu kemudian karena nilainya kecil ya, jadi teman-teman Muslim Singapura itu tidak keberatan gitu loh, ya. Jadi nanti mungkin bisa juga dari tabungan anggota BMT itu bisa diambil 1 per mil setiap bulan untuk wakaf. Ya. Nah, tetapi berikan mereka opsi apabila mereka keberatan, mereka boleh mengajukan surat permohonan untuk tidak membayar wakaf. Jadi dibalik gitu loh. Dibalik. Jadi bukan kemudian dia bukan koperasi yang minta surat permohonan untuk mereka bayar wakaf, tapi mereka yang minta permohonan untuk tidak bayar wakaf. Gitu. Dan itu ternyata efektif. Jadi baru beberapa hari yang lalu ya, kita dalam forum dialog wakaf internasional kita ngobrol dengan Dr. Samsiah dari MUIS Singapura ya. Ternyata tidak ada satupun Muslim Singapura yang mengajukan keberatan. Gitu. Jadi dibalik modelnya. Ya kita potong dulu. Jadi tapi pakai surat edaran ya, surat edaran bahwasanya mulai bulan depan setiap tabungan anggota dipotong 1 per mil sebagai wakaf tunainya. 1 per mil itu berarti kalau 1 juta Rp1.000. Ya kalau 10 juta Rp10.000 gitu ya. 1 per mil. Nah, kalau ada yang keberatan boleh mengajukan surat keberatan gitu. Ya. Jadi nanti dia anggota mengajukan surat keberatan kepada BMT, saya keberatan apabila tabungan saya dipotong wakaf uang gitu. Nah, itu tuh boleh gitu. Jadi nanti mulai bulan depan dia tidak lagi dipotong. Tetapi untuk awal semuanya dipotong. Dan itu efektif. Ya, efektif. Pengalaman Singapura 268.000 Muslim pekerja Muslim di sana itu efektif sekali. Ya, jadi mereka hampir tiap bulan itu bisa bangun masjid besar-besar dan megah-megah di Singapura. Barangkali itu tambahan saya untuk Pak Ayubi. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi melengkapi benar itu ya Pak Ayubi. Semoga Allah ini menjadi lengkap buat kita semuanya. Tadi ada titik tekan yang disampaikan oleh Ustaz Kamar bahwa tanggung renteng sudah tidak dilakukan lagi, mungkin menunjuk kepada surat Al-Isra kali tadi ya, wala tajiru wajiratu wizra ukhra gitu ya. Jadi tanggung dosa seorang yang melakukan dosa itu sendiri.